selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video general reading untuk masing-masing zodiak di bulan April. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Scorpio. Kita coba lihat di sini ya, Scorpio ya, untuk general reading kamu di bulan April. Here we go. Scorpio general reading bulan April tahun 2026 Scorpio. Oke. Ada kartu The Devil di sini ya, Scorpio ya. Kita lanjut, di sini ada The Moon. The Hermit. Interesting. Nine of Swords. Two of Torches. Kemudian ada The Emperor. Oke. Scorpio. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Capricorn atau bisa jadi dengan Cancer. Pisces bisa jadi juga, atau Scorpio seperti dirimu sendiri, Virgo, Aries ya, Aquarius, Libra, Gemini bisa jadi juga. Susah banget lepas dari sebuah ketergantungan di sini, aku ngeliat ya Scorpio ya, susah banget. Ada sebuah adiksi, ketergantungan. Adiksi ini macam-macam, ketergantungan ini macam-macam, bisa jadi adiksi terhadap seorang individu, bisa jadi di sini adiksi terhadap sebuah kebiasaan. Oke, dan dua-duanya sama-sama toksik. Segala sesuatu yang berlebihan ya menurutku udah masuk kadar beracun gitu ya. Seharusnya kamu di sini punya self control atau punya kendali diri di sini untuk mengetahui bahwasanya ini nih udah berlebihan gitu. Ini nih udah nggak sehat gitu. Kalau kamu masih sehat, kamu pasti bisa menentukannya. Dan di sini sepertinya kamu mulai punya kendali diri di diri kamu ya Scorpio ya, bahwasanya ini nih udah mulai nggak sehat nih di diri gue. Walaupun struggle-nya ya benar-benar berat gitu ya. Dan Nine of Swords. Mungkin di sini ada sebagian dari kamu yang dalam proses melepaskan seseorang, dan orang ini penting banget mungkin sebelumnya dalam hidup kamu. Ada kartu The Devil. Penting hingga di tahap dimana kamu tuh sempat bergantung sama orang ini. Oke. Dan hingga detik ini pun mungkin orang ini belum mengontak kamu, mungkin belum memberikan kejelasan apapun ke kamu, dan itu tuh sebenarnya menyiksa kamu. Tapi perlahan tapi pasti kamu di sini mulai berpikir logis dan punya kendali diri di sini ya Scorpio ya. Dimana itu menunjukkan bahwasanya kamu itu masih sehat sebenarnya. Dan mungkin orang yang terhubung dengan kamu ini aja mungkin yang nggak sehat secara mental ya. Mungkin dia sempat ngeghosting kamu, meninggalkan tanpa kabar, nggak jelas, dan jangan sampai kamu jadi ikutan sakit. Karena kita nggak tahu orang-orang di luar sana itu udah periksain dirinya ke psikolog atau psikiater atau belum gitu ya. Beruntunglah orang-orang yang mau di sini memeriksakan dirinya sendiri langsung ke psikolog, ke psikiater. Aku applause untuk orang-orang yang kayak gitu ya. Dia punya kesadaran diri. Tapi orang-orang yang nggak punya kesadaran diri, dia itu berpotensi lebih besar untuk menyakiti orang lain karena dirinya sendiri juga sakit. Oke. Orang-orang yang dia nggak tahu dia tuh sakit lebih besar potensinya untuk menyakiti orang lain. Karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain. Nah, mungkin kamu terhubung dengan orang yang kayak gitu tuh Scorpio di situasi ini. Dan kamu mulai menyadari bahwasanya ngapain sih gue uring-uringan kayak gini gitu loh. Toh nggak ada gunanya juga. Ya ada di Emperor di sini, which is good. Walaupun ya ini nih kayak Seven of Swords gitu ya. Kamu tuh masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang, ya wajar sih. Namanya juga kita udah invested begitu besar gitu ya. Udah investasi begitu besar terhadap hal ini. Kamu mungkin investasi perasaan, investasi waktu. Kalau misalnya ini soal hubungan ya, kamu tuh berharap besar dengan individu tersebut tapi kemudian tidak berbalas. Ya wajar aja sih. Mungkin ada beberapa orang yang sampai konsultasi ke psikiater gitu ya. Bisa jadi juga ini soal pekerjaan. Kamu udah benar-benar berdedikasi banget di suatu pekerjaan ya.
Sampai-sampai kamu di sini nggak dengerin keluarga kamu, kurang me time lah. Intinya kamu banyak berkorban di pekerjaan itu. Tapi pekerjaan itu malah mengkhianati kamu gitu loh, tidak memberikan timbal balik yang sesuai dengan yang kamu ekspektasikan. Aku ngeliat di sini Scorpio, bisa jadi ini soal hubungan kamu dengan rekan kerja, dengan bos, dengan temen gitu ya. Dan itu tuh benar-benar bikin kamu kecewa sampai di titik dimana kamu tuh menarik diri, ada di hermit di sini. Dan hingga saat ini pun mungkin kamu mencoba untuk merasionalkan gitu ya segala sesuatunya, walaupun mungkin tindakan mereka itu nggak rasional sebenarnya. Oke, tapi sekarang aku ngelihat kamu udah mulai membaik, kamu udah punya kendali diri lagi. Kalau misalnya di sini masih ada nih yang nanya, Mbak dia akan kembali nggak Mbak kepada saya? Aku sih belum ngeliat potensinya ya guys ya. Ada sesuatu yang akan kembali, khususnya di bulan April. Tapi kita coba klarifikasi dulu ya. Apakah ada permintaan maaf Mbak dari orang ini? Apakah orang ini menyesal sudah memperlakukan saya? Jangan pikir yang itu, pikir dirimu sendiri dulu aja. Kalau dia menyesal, dia pasti akan mengutarakannya. Kamu nggak perlu nunggu-nunggu. Oke, dia pasti akan langsung bilang ke kamu. Jawabannya adalah, kalau misalnya hingga detik kamu nonton video ini, orang ini masih belum meminta maaf, masih belum ada pesan dari orang ini, ya, artinya orang ini memang tidak menyesal dan tidak memikirkan kamu. Itu kesimpulannya aku ngeliat sejauh ini ya. Jadi kalau misalnya kamu mengharapkan potensi rujuk, potensi rekonsiliasi, sepertinya mungkin belum terlaksana di bulan April ini. I do understand that. Oke. Karena di sini ada sebuah ilusi ya yang tercipta di pikiran kamu bahwasanya ini nih masih bisa saya perbaiki nih. Ini nih masih bisa nih berubah situasinya. Tapi aku sih ngeliat dari kartu-kartu yang muncul itu tuh cuma di pikiran kamu doang, realitanya mungkin tidak seperti itu. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya orang ini memang berniat meminta maaf, memang mengakui kesalahannya, dia pasti nggak akan nunggu kamu di sini menjauh dulu gitu. Dia pasti akan langsung minta maaf, menjelaskan situasinya dengan baik. Intinya nggak akan ninggalin kamu dalam kegelapan, dalam perasaan bersalah, dalam perasaan nggak jelas ya. Tapi kenyataannya hingga saat kamu nonton video ini, kamu masih bingung, kamu nggak tahu apakah orang ini bersalah atau tidak, dan masih diem. There's no move whatsoever, nggak ada pergerakan dari orang ini untuk melakukan sesuatu ke kamu. Dan itu tuh mungkin bikin kamu semakin berpikir logis bahwasanya kayaknya orang ini memang nggak pernah peduli nih sedari awal ke gue kayak gitu. Padahal gue udah investasi yang begitu besar sama orang ini, the love. Sorry, ada the heart di sini. Atau orang ini memang sesederhana nggak mau aja untuk menghargai gue kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku ngerasa sih segala sesuatunya akan semakin masuk akal ya Scorpio ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan di situasi ini? Nggak ada sih. Kita coba lihat oracle cards-nya ya. Nggak ada yang bisa kamu lakukan dari pihaknya kamu selain menunggu dan evaluasi diri. Apa sih yang harus gue lakuin ke depannya? Divine assistance, I'm open to receive sih, divine assistance. So situasi ini tuh benar-benar di luar kendalinya kamu nih Scorpio. Aku bisa ngelihat kamu sudah berusaha yang terbaik, kamu sudah mengerahkan yang terbaik, investasi yang besar gitu ya di situasi ini. Tapi kamu juga harus paham dengan sinyal-sinyal dari semesta bahwasanya Scorpio ada sesuatu nih yang memang udah harus minggat dari hidup lu dan lu harus terima kayak gitu. Karena di sini ada divine assistance, ada banyak di sini sinyal-sinyal dari Tuhan dan semesta di sini untuk memberitahukan ke kamu bahwasanya ada yang lebih baik di luar sana buat kamu ketimbang hal yang memang nggak cocok di kehidupan kamu ini lagi. Jadi
Mungkin kamu di sini ingin melihat tanda-tandanya, apakah ini angel numbers, oke, atau bisa jadi di sini kamu ingin melihat pertanda-pertanda kayak mimpi misalnya. Kamu akan diberikan pertanda-pertanda itu, oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye.